Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo semuanya, perkenalkan di sini saya Diana Fiatul Awalia selaku konselor. Nah, di sini ada siapa aja ya? Mungkin bisa perkenalan dulu sebelum kita mulai. Silakan, mungkin bisa dari Mbak Mustika. Perkenalkan, nama saya Mustika Magarani dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, UIN Wali Songo Semarang. Oke, makasih Mbak Mustika. Ayo selanjutnya Mbak Zian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Afrin Kamelia. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Wali Songo Semarang. Ya, ada Mbak Yulia Antika. Silakan Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Antika dari UIN Wali Songo, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Mbak Yulia, Mbak Mustika, Mbak Zian, dan juga Mas Arif ya. Kita sama-sama tahu ini Mas Arif itu siapa ya. Oh ya, teman-teman sebelum dimulai, saya perlu memberitahu teman-teman, menegaskan lagi bahwasanya dalam proses bimbingan konseling itu ada yang namanya asas-asas. Salah satunya yaitu adalah asas kerahasiaan. Ada yang udah tahu belum apa itu asas kerahasiaan? Siapa yang mau jawab? Belum tahu. Belum tahu? Ya, saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi dalam asas kerahasiaan itu di sini konselor maupun konseli dan anggota lainnya itu harus menjamin kerahasiaan ya, informasi yang diberikan oleh klien gitu. Jadi misalkan Mbak Mustika, Mbak Zian maupun Mbak Yulia tuh memaparkan ceritanya, memberikan informasinya, itu kita semua harus sama-sama saling menjaga informasi tersebut seperti itu, Mbak. Nah, sebelum kita mulai proses konseling, alangkah baiknya kita ice breaking dulu nih, biar kita sama-sama semangat, sama-sama bisa fokus itu. Oke, jadi ice breaking-nya singkat saja ya. Kalau saya bilang 1, maka teman-teman nggak usah tepuk tangan. Kalau saya bilang 2, teman-teman tepuk tangan 3 kali. Dan kalau saya bilang 3, teman-teman tepuk tangan 2 kali. Jadi kebalikannya. Mengerti? Mengerti, Mbak. Oke, ayo. Kita mulai. 2. Ya, Mbak Mustika kayaknya masih ngelak ya sinyalnya mungkin. 1. Iya, Mbak Yulia sinyalnya sepertinya hilang ya. Ya, yang terakhir ya. 3. Oke, makasih semuanya. Singkat saja ya speaking-nya. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan inti kita. Nah, kali ini tema dari konseling kelompok kita adalah pernikahan dini. Siapa yang udah sering mendengar tentang pernikahan dini? Saya tanya satu persatu dulu ya. Ya, Mbak Mustika, gimana pendapat Mbak Mustika tentang pernikahan dini? Apa itu pernikahan dini? Mengerti nggak? Ya, jadi pernikahan dini itu pernikahan, jadi yang nikah itu anak kecil semua, seperti itu. Oke, penjelasan yang menarik. Selanjutnya, Mbak Zian, gimana sih? Apa itu pernikahan dini menurut Mbak Zian? Pernikahan dini kalau menurut saya itu pernikahan yang di bawah umur. Maksudnya itu yang tidak tidak mencapai umur maksimum untuk biasanya nikah gitu. Oke, mungkin maksudnya Mbak Zian itu umur usia minimum ya. Oke, selanjutnya gimana menurut Mbak Yulia itu sendiri? Pernikahan yang umurnya belum mencapai sesuai peraturan pemerintah. Itu, Mbak. Oke. Nah, teman-teman saya coba jelasin sedikit ya tentang apa itu pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh 2 orang mempelai laki-laki dan perempuan yang salah satu atau 2 di antaranya itu masih berada di usia dini.
atau belum mencapai usia minimum pernikahan. Teman-teman tahu nggak usia minimum pernikahan itu pada tahun 2019 ditetapkan untuk yang perempuan itu 17 tahun, yang laki-laki itu 19 tahun. Jadi kalau keduanya belum mencapai batas usia tersebut, maka tidak dianjurkan untuk menikah gitu ya teman-teman. Nah, terus gimana sih teman-teman menyikapi misalkan teman-teman nanti misalkan ada di suatu pernikahan, sebelum adanya pernikahan itu pasti ada yang namanya bimbingan pranikah. Nah, kalau teman-teman ketemu sama klien yang ternyata usianya itu ada di bawah usia minimum pernikahan itu, gimana cara teman-teman menyikapinya? Silakan, mau siapa dulu? Yuk. Saya dulu. Ya, silakan Mbak Mustika. Yang di bawah umur, nah kan sebenarnya kalau itu mereka bayangkan masih ada ruang lingkup kayak yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadi itu harus benar-benar kompleks gitu itu. Harus siap dari segi ekonomi, segi psikis maupun segi-segi yang lainnya. Seperti itu. Oke, Mbak Mustika. Dari yang lain mungkin dari Mbak Zian, silakan. Atau Mbak Yulia dulu, boleh. Nah, itu Mas Arif juga sepertinya udah memberikan pemaparannya ya lewat room chat gitu karena terkendala sinyal. Ayo Mbak Zian dulu atau Mbak Yulia dulu, silakan. Oke, kalau menurut mungkin Mbak Yulia dulu gimana? Oke, saya dulu ya Mbak. Kalau saya mungkin akan memberi nasihat ya kepada calon mempelai, karena kalau nikah dini itu resikonya tuh besar ya, bahkan kandungannya mungkin juga belum kuat kadang banyak masalah konflik dalam keluarga gitu Mbak. Oke, makasih Mbak Yulia. Ayo Mbak Afrin, lanjut. Silakan Mbak Afrin. Oke, kalau menurut saya bagaimana menyikapi adanya seseorang yang ingin menikah pada usia dini. Kalau menurut saya, mungkin sebelum mengadakan pernikahan, Iya, bisa dilanjut Mbak Afrin. Oke, mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi kalau menurut saya bagaimana sih menyikapi adanya pernikahan dini ini? Kalau menurut saya, mungkin sebelum kita menikah pasti ada tentu yang membimbing seseorang itu. Jadi kalau kata saya, kita nanti sebagai misal kita ditugaskan untuk membimbing orang sebelum menikah itu menasihati dulu apakah orang tersebut emang benar-benar kayak sudah siap atau masih belum matang dalam segi mentalnya atau dalam segi jasmani dan rohaninya juga seperti itu. Jadi kita pertanyakan dulu apakah mereka sudah siap dari segi mental ataupun jasmani dan rohani. Karena kalau misalnya belum, lebih baik tidak diadakan pernikahan terlebih dahulu. Jadi ditanyakan dulu, lalu diberi pengertian bagaimana seharusnya seseorang itu menikah pada tarafnya seperti itu. Oke, opini yang keren-keren ya dari teman-teman yang nggak kalah keren juga. Nah, ini juga Mas Arif itu menyampaikan opini kalau
misalkan dia menghadapi klien dengan kasus serupa, dia tuh akan memberikan pengertian bahwasanya pernikahan dini itu memiliki banyak sekali konsekuensi bagi kesehatan maupun mental gitu lah. Ini mungkin mirip-mirip sama yang disebutkan Mbak Yulia tadi gitu kan ya. Nah, makanya itu menurut Mas Arif akan lebih baik jika pasangan tersebut itu memikirkan lebih lanjut apakah pernikahan itu harus dilakukan segera mungkin ataupun tidak gitu kan. Nah, teman-teman juga pasti sering banget ya mendengar berita kalau akhir-akhir ini tuh banyak sekali siswa yang memilih untuk menikah karena terbebani akibat kuliah online maupun sekolah sekolah karena sekolahnya online ya, jadi tugas-tugasnya tuh makin berat gitu, makin banyak. Soalnya mereka milih buat quotes ataupun kutipan kayak mendingan nikah aja gitu kan. Padahal sebenarnya menikah itu bukanlah perkara yang mudah gitu kan. Nah, kalau teman-teman ketemu sama pribadi yang seperti itu sendiri, teman-teman akan menyikapi seperti apa? Silakan. Mulai dari siapa? Mungkin dari Mbak Afrin ataupun Mbak Yulia atau Mbak Mustika ya. Silakan Mbak Mustika yang udah open mic. Ya, kalau saya menemui mahasiswa yang seperti itu ya, saya itu bakal bilang ke dia, mempertanyakan tentang quotes-quotesnya itu. Nah, sebenarnya dia itu bikin quotes seperti itu hanya buat pelampiasan atau apapun. Nah, sedangkan kalau dalam pernikahan itu sendiri itu masih banyak tugas-tugas yang lainnya seperti itu. Mungkin karena ketidaktahuan mahasiswa tentang pernikahan itu ya, makanya itu menyepelekan si kata pernikahan itu tadi. Nah, mungkin lebih ke dikasih bimbingan setelah menikah itu apa saja sih yang menjadi tugas dan kewajiban sebagai suami maupun istri seperti itu. Keren banget Mbak Manggar. Yuk selanjutnya siapa? Mbak Afrin atau Mbak Yulia? Mau Mbak Afrin dulu mungkin? Oke, kalau menurut aku ya, gimana nanggepin sih orang yang pas kita berada di taraf semester akhir gitu perkuliahan terus tiba-tiba ingin menikah karena dari segi mungkin mereka dari segi mentalnya kayak agak seperti udah lelah lah istilahnya untuk melanjutkan perkuliahannya. Tapi kita kembali ya, kita memotivasi orang tersebut. Kalau menurut saya, kita harus bisa memotivasi orang tersebut. Kita roasting kembali, gimana sampai mana sih perjuangan kalian di dunia universitas, terus perjuangan kalian kayak masuk ke dunia perkuliahan itu seperti apa. Jadi jangan pantah memberi motivasi yang bisa menimbulkan orang tersebut itu tidak berpikiran pengennya nikah aja nih, capek dengan tugas-tugas kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kayak memberikan sedikit motivasi tentang perjuangan dia yang awalnya uh, dia itu sebelum masuk kuliah seperti apa kayak gitu Mbak. Oke, makasih Mbak Zian. Nah, yang terakhir nih dari Mbak Yulia. Silahkan Mbak Yulia, apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau saya hampir mirip sama Mbak Afrin ya. Pertama mungkin menanyakan tentang quotes-nya itu pada temannya itu apakah serius apakah bercanda gitu. Terus kalau memang serius itu kita nasihatilah Mbak. Soalnya kan perjuangan kuliah itu kan juga sulit kan ya. Apalagi masa tiba-tiba langsung mau menikah itu kan kayak sia-sia gitulah biayanya juga gitu kan. Itu Mbak.
Oke, makasih ya teman-teman, Mbak Mustika, Mbak Zian, maupun Mbak Yulia dan juga Mas Arif yang memang belum bisa speak up langsung ya, tapi memberikan opini-opininya di room chat. Ya teman-teman, mungkin saya kira perjumpaan kita cukup sampai di sini ya terkait pernikahan dini itu sendiri. Nah sebelum ditutup, saya akan menarik kesimpulan bahwasanya pernikahan dini, kasus pernikahan dini di Indonesia sendiri itu bisa tergolong tinggi ya, terlebih di masa pandemi. Maka peran kita sebagai seorang konselor dan juga mahasiswa bimbingan konseling itu yang pertama memberikan edukasi kepada mahasiswa maupun siswa-siswa di SMA dan juga sekolah menengah terkait pentingnya parenting dan juga bahaya pernikahan dini gitu kan. Terkait pentingnya memiliki pendidikan yang tinggi agar kita bisa memberikan pendidikan yang baik pula untuk anak kita gitu kan. Nah, yang kedua selain memberikan edukasi adalah memberikan contoh. Jadi anak-anak dan lingkungan sekitar itu akan percaya ketika mereka sudah melihat secara langsung gitu kan. Jadi bagaimana kita memberikan contoh kepada lingkungan, maka lingkungan tersebut yang akan mencontoh kita dengan baik gitu kan. Nah, maka dari itu saya sudahi perjumpaan pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua, jaga kesehatan, tetap semangat, dan terima kasih sudah bergabung di bimbingan kelompok kali ini. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.